ketika ada pertumbuhan pembangunan yang masif yang melestarikan cagar budaya dan tentu juga bernafaskan pelestarian juga, itu juga akan bisa membuat masyarakat bisa sejahtera dengan dengan adanya tamu, dengan adanya pengunjung, gitu kan. Nah, itu bisa menjadi ekonomi kreatif, gitu kan. Karena majunya suatu kabupaten, kota, itu kan wilayah, itu juga kaitannya dengan majunya UMKM juga, ekonomi kreatif juga, gitu kan. Kita bisa tengok studi kasus kota-kota yang maju secara pendapatan, maju secara keseluruhan. Nah, itu kota-kota yang bisa memanfaatkan potensi ekonomi kreatifnya, UMKM-nya, gitu, wisatanya, gitu. Tidak kota-kota yang merusak alamnya, tidak kota-kota yang merusak lingkungannya dengan tambang misalnya. Itu tidak. Justru kabupaten-kabupaten yang kemudian merusak wilayahnya dengan tambang, dengan pertambangan yang merusak, itu justru malah miskin. Kita bisa tengoklah kabupaten-kabupaten di provinsi Jawa Timur itu. Mana kabupaten yang terkaya, termaju, tersejahtera misalnya? Batu Malang, itu kan ekonomi kreatif itu kan, ada wisata kan sebagainya, yang mana itu tidak merusak, malah justru melestarikan alamnya, tapi mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Bahkan kabupaten-kabupaten yang merusak justru malah tidak maju, mungkin ranking 5 besar di bawah, gitu kan. Itu cek, itu ada datanya semua itu. Nah, itu yang kemudian seperti yang saya katakan, sangat berkolerasi antara penetapan cagar budaya nasional dengan kesejahteraan masyarakat. Itu bisa diomongkan, bisa dibicarakan, bisa dirembuk oleh semua pihak, bagaimana hubungan antara kita melestarikan cagar budaya dengan kesejahteraan masyarakat. Tentu melalui juga butuh penelitian juga yang tapi kita perlu juga memperjuangkan itu. Kita maju tanpa tercerabut dari akar sejarah dan budaya kita. Itu yang keren, gitu kan. Dari masyarakat sendiri ya Pak, apakah ada kendala dalam memajukan langsung sebagai sentral bisnis di bidang cagar budaya? Ya gimana ya kalau ngomongnya bisnis cagar budaya, ya mungkin memajukan ekonomi kesejahteraan dalam hal pelestarian cagar budaya. Kalau kendalanya sih dari penguatan komunitas. Komunitas ini yang ada di bawah, di grassroots itu butuh penguatan lagi. Kemudian perlu koordinasi juga yang mungkin selama ini masih kurang ya, antara komunitas, kemudian pemangku kebijakan dengan elemen-elemen yang lain. Perlu kita bertemu, berkoordinasi yang lebih masif agar kita ini sama visinya sama itu. Mungkin yang kurang itu, kita kurang koordinasi gitu kan, pemahaman terhadap pentingnya melestarikan cagar budaya gitu. Nah, selain itu juga mungkin itu sih Mbak, menurut saya perlu koordinasi yang lebih untuk menyatukan visi. Baik itu masyarakat, komunitas, ya kan, pemerintah. Karena masyarakat Lasem itu kan banyak sekali, yang beragam juga kan. Terdiri dari berbagai etnis juga. Nah, itu yang kemudian ada dari pondok pesantren, ada dari pemerintah desa, ada komunitas juga pelestari, ada komunitas-komunitas yang lain, ada pelaku UMKM. Ini perlu juga menyatukan visi depan untuk memajukan Lasem, dan ini mungkin tantangannya yang mungkin belum begitu masif kita lakukan untuk Lasem ke depan. Tidak terasa nih Pak Ihsan, kita sudah ada di penghujung pertanyaan. Nah, sebelum kita akhiri acara ini, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ihsan nih. Untuk menjadikan Lasem sebagai sentral bisnis di bidang budaya, apa yang harus anak generasi muda lakukan dalam hal ini?
anak-anak muda Lasem perlu mengenalkan tentang Lasem, belajar tentang Lasem. Kemudian guru-gurunya itu wajib juga mengenalkan tentang Lasem, sejarahnya, budayanya gitu. Tapi sekarang anak-anak tanpa guru pun juga bisa belajar dari media sosial, dari tetangga, dari pergaulannya. Kita tidak boleh pesimis. Kita harus percaya diri terhadap identitas kita sebagai warga Lasem. Kita bisa lebih mengenalkan Lasem karena anak-anak muda ini yang punya HP, punya HP kan buat konten-konten tentang Lasem. Itu sudah banyak sekali yang nanti yang bisa memviralkan Lasem, salah satunya adalah anak-anak muda untuk mendukung gitu kan. Dan anak-anak muda tidak harus yang kuliah, ya kan? Anak-anak muda yang anak-anak masih unyu-unyu SMA juga bisa berbuat gitu kan, macam itu, bisa meneliti. Misalnya tadi panjenengan meneliti tentang Perang Kuning, panjenengan di sini juga sebagai salah satu orang yang mungkin bisa mengenalkan Lasem kepada banyak orang gitu. Ya simple saja sih menurut saya. Kita bisa menjadi warga Rembang, warga Lasem yang baik, yang mampu menjaga nama baik Lasem dan memperjuangkan Lasem agar masyarakatnya sejahtera tanpa meninggalkan tadi sejarahnya, tanpa meninggalkan budayanya yang saling santun, saling menghargai satu sama lain gitu kan. Toleransi yang kuat toleransi juga ya, Pak. gitu kan. Ada pluralisme itu yang luar biasa gitu, yang perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, karena yang tidak ada harganya itu. Sejak dulu juga sudah ada toleransi yang sangat kuat. Betul. Tidak terasa nih podcast kita hari ini sudah selesai. Semoga podcast kita kali ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Untuk Mas Ihsan juga terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya tentang Kota Lasem ini. Sekian podcast dari kami, semoga bermanfaat bagi semuanya. Mari kita akhiri podcast ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.